Pertandingan penentuan menuju semifinal Grup A Piala AFF U19 2026 mempertemukan Indonesia dengan Vietnam di Stadion Utama Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Minggu 7 Juni. Pada laga ini, tim tuan rumah mendulang kemenangan 2-1 atas tim tandang. 2 gol Indonesia dicetak oleh Reno Salampesi di menit ke-22 dan Evandra Florasta melalui tendangan penalti di menit ke-93 perpanjangan waktu babak kedua. Sementara itu, Vietnam mendulang gol satu-satunya melalui sepakan kapten coach Kan Nguyen di menit 73. Hari ini kita bisa memastikan dengan jalan kita sendiri dan tidak menunggu dari tim lain, dan terlepas dari hasil, saya senang melihat dari secara progres permainan, karena dari pertandingan pertama dan kedua dan ketiga secara progres permainan sangat-sangat baik, dan harapannya secara peak performanya nanti bisa di saat di semifinal dan di final. Ya, pesan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa, anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya. Nova Arianto menilai permainan timnas saat ini sangat baik. Namun untuk evaluasi dan persiapan semifinal nanti, Garuda Muda akan fokus berlatih, mematangkan strategi, hingga persiapan mental dan fisik para pemain. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama mitra bidang konservasi alam dan laut seperti WWF, Coral Triangle Center, dan Konservasi Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut ambil bagian dalam aksi nyata menjaga keberlanjutan laut. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Akoswara pada peringatan World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026 di Badung, Bali, Minggu 7 Juni menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mengelola laut. Kolaborasi tersebut sebagai upaya untuk mencegah sampah masuk ke laut yang merupakan bentuk dukungan terhadap program Laut Sehat Bebas Sampah atau Laut Sebasa. Program Laut Sebasa ini mengintegrasikan semua pihak yang berkepentingan, yang berkontribusi terhadap produksi sampah di daerah darat melalui sungai. Kita mengkolaborasikan pemerintah daerah. Memang pemerintah daerah ini bisa mengurangi sampah yang dibuang secara ilegal ke sungai. Direktur Konservasi WWF Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizky, menjelaskan Hari Laut Sedunia tahun ini mengusung tema Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu sebagai ajakan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap ekosistem laut. Peringatan World Ocean Day dan Coral Triangle Day menghadirkan berbagai mitra dan pegiat lingkungan hidup yang memberikan edukasi pentingnya menjaga laut, terutama di kawasan segitiga terumbu karang dunia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Ini adalah kegiatan arahnya berpusat kepada edukasi. Diharapkan semua pihak dari segala umur gitu ya, itu bisa mendapatkan informasi lebih lagi mengenai bagaimana pengelolaan laut yang efektif dan juga berkelanjutan. Sehingga paling tidak itu masyarakat bisa memberikan bagian kontribusinya terhadap kesehatan laut, karena setiap individu itu punya peran penting loh di dalam kesehatan laut. Semakin lautnya sehat, maka akan terjaga sumber protein kita, sumber makanan kita, kultur kita, dan juga masa depan kita. Ajang tersebut juga menghadirkan berbagai informasi pengenalan laut lebih luas dengan kegiatan yang bervariasi, yakni permainan interaktif dan edukatif, serta lokakarya pembuatan layang-layang. Tak perlu jauh-jauh berkunjung ke keraton untuk merasakan suasana rumah keluarga bangsawan Jawa. Di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, pengunjung dapat menikmati pengalaman bersantap di tengah arsitektur Jawa klasik yang kaya akan nilai sejarah dan budaya.
Berdiri di atas lahan seluas 1.500 meter persegi, restoran ini dirancang menyerupai kompleks hunian keluarga ningrat Jawa. Di bagian utamanya berdiri joglo warisan berusia lebih dari 150 tahun, dilengkapi paviliun kayu bergaya Jawa, serta rumah ibadah berusia setengah abad yang menambah nuansa otentik. Suasana tradisional tersebut semakin lengkap melalui sajian bertajuk Taste of Nusantara yang menghadirkan ragam kuliner dari berbagai penjuru Indonesia. Pengunjung dapat menikmati beragam hidangan mulai dari olahan laut, masakan berempah khas Minangkabau, hingga hidangan tradisional Jawa dan Sunda yang disajikan dalam satu meja. Tak hanya menawarkan kelezatan rasa, setiap menu juga menjadi cerita tentang kekayaan kuliner dan keberagaman budaya Indonesia. Perpaduan suasana ala bangsawan Jawa dan cita rasa Nusantara inilah yang menjadikan pengalaman bersantap terasa berbeda dan berkesan. Bagaimana? Anda tertarik menikmati santapan Nusantara sambil merasakan nuansa rumah ningrat Jawa?